Maka siapa orang yang punya potensi mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Profesor dibawa ke sini biar kita sholatin. Pak Jenderal dibawa ke sini biar kita sholatin. Ini lagi dimakamkan Pak Jenderalnya nggak ada. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan ibadah Ramadan kita sebagai ahlus siam itu adalah menjadi orang bertakwa. Artinya kalau menjadi orang bertakwa, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, sekali lagi nih. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya agar kamu bertakwa itu agar kamu menjadi surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu bukan kau hadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat. Tapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Dan kita menginfakkan harta kita kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang dalam perjalanan ibadah. Wasailina wa fir riqab. Kebaikan itu juga menginfakkan harta kita kepada orang yang meminta-minta, kepada hamba sahaya. Tuh, menjadi orang bertakwa berarti menjadi itu tuh. Pertama. Kedua, beriman tadi, kemudian menginfakkan harta kita. Yang kedua, yang ketiga wa aqamas shalah wa ataz zakah. Yang ketiga adalah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. 3, 4. Yang kelima wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Menepati janji kalau sudah berjanji. Yang keenam wassabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar dalam kesulitan, dalam peperangan, dalam menghadapi ujian hidup. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, berarti agar kamu menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang melaksanakan sholat, menjadi orang yang menginfakkan hartamu, menjadi orang yang melaksanakan sholat, menjadi orang yang mengeluarkan zakat, menjadi orang yang menepati janji, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang benar di dalam hidupmu. Itulah orang bertakwa. Jadi ibadahnya 1 bulan harus menghasilkan ketakwaan. Ya. Nah, ini yang saya selalu sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau dari ayat-ayat tadi dan banyak ayat di dalam Al-Quran, ternyata kita harus punya persepsi bahwa takwa itu terkait dengan menjadi orang yang taat kepada Allah dan menjadi orang yang sayang kepada manusia. Nah, itulah ketakwaan. Maka kalau sifat-sifat itu tidak tercapai,
tidak terwujud di dalam kehidupan kita, berarti kita belum menjadi orang bertakwa. Kalau sifat-sifat itu belum terwujud di dalam hidup kita, berarti ibadah-ibadah kita belum menghasilkan apa yang seharusnya diharapkan oleh Allah untuk kita. Nah, bagaimana mewujudkannya? Ya, beribadah dengan totalitas. Jadikan Al-Quran sebagai guidance, sebagai petunjuk. Maka salah satu amalannya nanti itu adalah betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, maka kita tahu apa maunya Allah kepada kita. Karena maunya Allah itu tertuang di dalam Al-Quran. Maka kita disebut dengan Ahlul Quran. Dan salah satu keutamaan bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Bahkan turunnya Al-Quran itu pada malam yang dimuliakan oleh Allah. Karena Al-Quran mulia, maka dia turun di malam mulia, di bulan mulia, untuk orang yang mulia. Al-Quran kitab mulia, turun di malam mulia, bulan mulia, diturunkan untuk orang yang mulia. Maka siapa orang yang punya potensi mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Ahlul Quran. Yang punya potensi mendapatkan malam Lailatul Qadar itu siapa? Ya Ahlul Quran. Kenapa? Karena itu malam turunnya Al-Quran. Itu malam turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Ini orang bertakwa ini yang menempuh jalan kebahagiaan dan jalan kemuliaan ini, usia spiritualnya lebih tua daripada usia biologisnya. Usia spiritualnya lebih tua daripada usia biologisnya. Dari ibadah-ibadahnya, baca pahala kebaikan puasa, pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala bacaan Al-Qur'annya, kemudian semangat i'tikafnya, mendapatkan malam Lailatul Qadar yang nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Lebih baik beribadah daripada 83 tahun, 1000 bulan. Udah berapa tahun i'tikaf? 10 tahun ada? Lebih? Aktivitas i'tikaf Bapak Ibu menempuh jalan, menyempurnakan jalan takwa ya, di 10 malam terakhir itu mendatangkan pahala kebaikan yang luar biasa. Kalau pahalanya 83 tahun, udah beriktikaf 10 tahun. Wah, 830 tahun. Usia spiritualnya lebih tua daripada usia biologisnya. Usia biologisnya baru 50-60 tahun, tapi sudah punya usia ibadah 830 tahun. Ada yang usia biologisnya 50 tahun, tapi usia spiritualnya baru 2 tahun. Nah, kalau itu udah tertutup itu semua. Wah ya, itu udah diampuni oleh Allah. Kalau mu'allaf itu udah Masya Allah luar biasa. Ini bukan mu'allaf, hidup 50 tahun, kelakuan
bertentangan dengan Al-Quran, dengan maunya Allah. 48 tahun baru punya usia spiritual 2 tahun, padahal lahir sebagai seorang muslim. Maka kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan usia spiritual yang 83 tahun itu. Begitu. Makanya yang kita perlu persiapkan itu fisik dan mental. Bukan hanya fisik aja tapi juga mental. Bukan hanya jasmani saja tapi juga dari aspek rohani. Akal kita, hati kita, jiwa kita. Karena manusia itu kan disebut manusia karena ada jasmani rohani, betul nggak? Betul. Kalau rohaninya nggak ada gimana? Pernah nggak disebut? Sini bawa ke sini manusianya biar disolatin, nggak ada. Sini jenazahnya. Profesor dibawa ke sini biar kita sholatin. Pak Jenderal dibawa ke sini biar kita sholatin. Ini lagi dimakamkan Pak Jenderalnya, nggak ada. Yang ada ini lagi dimakamkan jenazah Pak Jenderal. Jenazah sudah berubah jadi jenazah karena ruh udah nggak ada. Maka kedekatan kita kepada Allah dalam sholat itu bukan hanya pada gerakan fisik, bukan hanya pada gerakan-gerakan fisik saja. Harus pakai kalimat saja biar nggak salah paham. Tapi juga adalah keterlibatan akal, hati, jiwa pada saat sholat. Kedekatan kita kepada Allah pada saat haji itu bukan kehadiran fisik kita saja di tanah suci, di tempat wukuf di Arafah, tapi juga hadirnya akal, hati, jiwa kita, al-akal, al-qalbu, an-nafs di tanah suci. Pelaksanaan ibadah Ramadan, puasa kita itu bukan hanya keterlibatan fisik dengan lapar dan haus saja, menahan mata, telinga saja, dan mulut, tapi keterlibatan aspek akal, hati, jiwa kita yang melekat pada aspek rohani. Makanya perlu di bulan Ramadan itu mencerdaskan akal kita dengan apa? Menuntut ilmu yang nilainya sama dengan jihad. Membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, melibatkan hati kita, bagaimana ibadah puasa kita dengan hati, dengan ikhlas, bagaimana ibadah puasa kita dengan cinta, bagaimana ibadah puasa kita dengan penuh rasa syukur kepada Allah bahwa Allah sampaikan kita usia kita di tahun ini, tahun pelaksanaan ibadah Ramadan. Dengan hati itu berarti dengan penuh cinta, dengan penuh ketawaduan, kerendahan hati kita, menjalankan perintah Allah, berpuasa dengan penuh sabar, keberserahan diri kepada Allah, baru melahirkan. Kalau akalnya terlibat tadi, hatinya terlibat, baru melahirkan ketenangan, an-nafsul mutmainnah. Makanya orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh totalitas, kenapa bahagia? Karena nafsnya itu mengalami perubahan dari an-nafsu al-ammarah bisu naik ke nafsu al-lawwamah, naik ke puncak yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwanya tenang. Makanya sekolah Ramadan itu menghasilkan orang yang cerdas, akalnya cerdas karena menuntut ilmu, karena mentadabburkan Al-Quran, hatinya penuh dengan nilai-nilai kebaikan, rasa syukur, cinta, ikhlas, tawadu, qanaah, sabar, tawakal, khusyuk. Hatinya khusyuk. Khusyuk masih kan gak Bapak Ibu? Khusyuk apa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Untuk arti khusyuk, orang yang yakin akan bertemu dengan Allah dan kembali menghadap Allah. Bapak Ibu bayangkan
akalnya cerdas, hatinya bersih, jiwanya tenang, an-nafsul mutmainnah. Nah, itulah manusia. Makanya kenapa selesai Ramadan seperti manusia yang terlahir kembali, putih, bersih. Putih bersih bukan hanya dapat ampunan saja tadi, akalnya semakin cerdas, hatinya semakin bersih, jiwanya semakin tenang. Nah, baru kita cek nanti, kita lihat bertahannya berapa lama setelah Ramadan, kan gitu. Kalau di sini saya pernah sampaikan bertahannya panjang di sini, karena itu di maintain sepanjang tahun dengan kajian-kajian, dengan silaturahim. Ya, ya jemaahnya mukanya ini aja emang ya. Tua-tua nuntut ilmu ya kan. Alhamdulillah. Ya lo nggak berasa kita 20 tahun lebih sudah. Hah? Udah apa teman? Udah panjang perjalanan menuntut ilmu itu, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi bahwa orang yang menempuh jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan itu adalah orang bertakwa. Dan orang bertakwa itu Allah berikan kemampuan, disebut dengan Al-Furqan, kecerdasan membedakan yang hak dan yang batil. Al-Anfal ayat 29. Makin cerdas. Ada peluang tapi yang selalu berpikir ini hak, ini batil. Itu Allah berikan kecerdasan itu. Nah, kemudian wa yukaffir ankum sayyiatikum. Ya, Allah memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita itu. Wa yaghfir lakum, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu dzul fadlil azim. Itu keutamaan orang bertakwa itu, yang ingin dicapai dari ibadah Ramadan. Ya.